Salam sejahtera, semoga kita semakin mampu berjaga-jaga dalam menghadapi iblis yang sering memperdayakan kita dan membuat kita jatuh dalam dosa. Marilah kita mendalami tentang peran iblis yang memperdayakan manusia dengan membaca Kejadian pasal 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Pekerjaan iblis adalah memperdaya manusia. Kalau manusia itu mau diperdaya iblis, maka ia jatuh dalam dosa. Yang salah bukan iblis, tapi manusia yang mau diperdaya iblis dan mau melakukan perintah iblis. Iblis memperdayakan manusia dengan kecerdikannya, digambarkan sebagai ular yang cerdik. Hawa telah mengingat firman Tuhan, tapi iblis bisa memperdayakan Hawa dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Dari kalimat tidak boleh dimakan menjadi boleh dimakan. Dari akan mati menjadi tidak akan mati. Iblis membuat kalimat baru bahwa Hawa akan menjadi seperti Allah. Ia bisa menetapkan sendiri apa yang baik dan jahat menurut pikiran sendiri. Hawa percaya dan taat pada iblis dan menjadi hamba iblis. Orang yang berhasil diperdaya iblis menerima kalimat versi iblis disebut orang jatuh dalam dosa. Orang seperti ini berpikir bahwa apa yang diusulkan iblis adalah benar, menarik menurut pikiran manusia, bukan menurut pikiran Allah. Orang yang tidak bersama Tuhan, tidak mempercayai Tuhan hadir, maka iblis dengan mudah memperdayakan orang tersebut agar tidak menghargai, tidak bertanggung jawab terhadap perintah atau kehendak Tuhan. Orang yang selalu bersama Tuhan, yakin Tuhan selalu hadir, maka diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melawan godaan iblis. Seperti Yesus di padang gurun sedang berpuasa, iblis menggoda. Yesus tidak sendirian, ia dikuasai Roh Allah. Walaupun lapar, haus, lemah, Yesus bisa menolak godaan iblis dan mengatakan, "Enyalah iblis." Orang diperdaya iblis karena orang mau bercakap-cakap dengan iblis dan tidak mengatakan, "Enyalah iblis." Kapan kita bercakap-cakap dengan iblis? Ketika percakapan sehari-hari dan melalui bacaan buku atau media. Ketika kita sakit, berduka, gagal, merosot ekonomi, kita mempertanyakan tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu baik atau jahat? Iblis selalu siap masuk untuk memperdaya kita agar menyalahkan Allah. Iblis memperdayakan manusia dengan mengatakan bahwa Allah tidak memiliki maksud baik. Misal, ketika orang sakit berat dan lama, maka iblis menemukan pikiran pada manusia bahwa Allah tidak mempunyai maksud yang baik, membiarkan sakit berat dan lama. Allah jahat, Allah tidak adil. Iblis ingin manusia merendahkan Tuhan, bukan meninggikan Tuhan. Iblis ingin agar manusia berpikir bahwa Tuhan membenci manusia. Tuhan tidak ingin manusia bahagia. Karena itu diberi sakit, lemah, menderita, miskin. Iblis ingin manusia dan Allah selalu saling membenci, agar manusia
mengikuti iblis. Iblis ingin menjauhkan manusia dari kasih Allah dan tidak taat pada perintah Tuhan. Iblis membuat pikiran manusia menjadi sulit memahami Tuhan dan tidak mengharapkan Tuhan. Cukup berharap pada diri sendiri dan dunia. Seorang pemuda A bertanya pada Tuhan atas kegagalan hidup dan hambatan hidup. Mengapa ada orang jahat terhadap dirinya? Muncul pikiran pemuda A bahwa Tuhan membiarkan kegagalan dan kejahatan terjadi pada dirinya. Pemuda A marah pada Tuhan, mengatakan Tuhan jahat. Pikiran seperti ini karena iblis berhasil memperdayakan pemuda A. Dalam kondisi lemah, kuat, sakit, sehat, menderita, tenang, miskin, kaya, kita harus berjaga-jaga agar siap melawan godaan iblis. Setiap saat kita hanya bercakap-cakap dengan Allah. Berjaga-jagalah dan berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan, sebab daging kita lemah. Markus 14 ayat 38. Iblis menggunakan berbagai cara untuk memperdayakan orang. Bisa melalui orang terdekat dan dikasihi, sehingga orang jatuh dalam dosa. Iblis menggunakan Hawa untuk mengajak Adam mendengar iblis. Istri Ayub juga mengajak Ayub meninggalkan Tuhan karena sakit dan penderitaan yang dialami Ayub. Tapi Ayub akhirnya tidak mengikuti ajakan istri. Iblis memperdayakan manusia dengan pertimbangan keduniawian, kedagingan. Berdasarkan pikiran keduniawian dan kedagingan, maka perintah atau kehendak Allah dianggap tidak benar. Malah tindakan melanggar perintah Tuhan lebih menguntungkan. Akhirnya orang tersebut ragu pada perintah Tuhan. Mengapa orang bisa dendam? Karena iblis memperdayakan manusia dengan mengatakan bahwa orang yang berbuat salah pada diri kita pantas dibalas kesalahannya agar sama-sama merasa sakit. Orang yang merasa seperti Tuhan, maka ia segera menghakimi atau menghukum orang yang bersalah pada dirinya menurut pikiran sendiri. Masa kini di media sosial, ceramah orang non-Kristen mengejek salib Yesus, mengejek Yesus sebagai Tuhan dengan harapan agar orang meragukan Yesus sebagai Tuhan, bahwa Yesus hanya manusia biasa. Orang ini mengatakan salib Yesus sebagai kebodohan. Ejekan ini dipakai iblis untuk membuat orang ragu, tidak percaya pada Yesus. Orang yang ragu akhirnya meninggalkan iman Kristen dan kemudian menjadi alat iblis untuk mengejek iman Kristen. Orang ateis terus mengejek, menghina ajaran Kristen agar orang tidak percaya pada Allah dan kehendaknya. Iblis menggunakan orang ateis untuk memperdayakan pikiran orang beriman dengan pikiran bahwa beragama itu tidak masuk akal, membuang waktu dan energi, membatasi kebebasan manusia. Tuhan itu tidak ada gunanya. Surga itu tidak ada, hanya ilusi orang beragama. Orang yang tidak berjaga-jaga, tidak dekat Tuhan, akan mudah diperdaya iblis dan menjadi ateis atau meninggalkan Tuhan. Iblis memperdayakan manusia agar merasa rugi kalau rajin bersekutu dengan Allah dan sesama. Iblis berusaha agar perintah Allah dianggap tidak masuk akal, menjadi beban hidup, penghambat kebebasan, tidak membawa kebahagiaan. Misalnya, perintah jangan dendam, jangan marah sampai matahari terbenam dianggap sebagai perintah yang menjadi beban, tidak penting. Akhirnya orang tidak taat pada perintah Tuhan. Iblis
memperdayakan manusia dengan berbohong, menyampaikan berita palsu, mempertentangkan firman Tuhan, kemudian menuduh Tuhan berbohong. Iblis menipu manusia agar mereka hancur sendiri. Iblis mengatakan bahwa apapun dilakukan manusia dalam kebebasan tidak akan masuk neraka, sebab neraka dan surga tidak ada. Manusia yang mudah tertipu senang dengan berita bahwa tidak ada hukuman dari Tuhan atas kejahatan manusia. Iblis senang pada orang yang tidak berjaga-jaga sampai penghakiman akhir. Iblis mengatakan bahwa mengejar kepuasan duniawi dan mengandalkan intelektual lebih menguntungkan dari mencari dan mengandalkan Tuhan. Melayani diri sendiri dan kepuasan diri lebih menguntungkan daripada melayani Tuhan dan sesama. Orang yang percaya iblis akan lebih mengandalkan intelektual karena merasa lebih berwawasan daripada orang yang percaya Tuhan. Dalam masa Prapaskah, kita mengenang penderitaan Yesus dan salibnya untuk memberi kemenangan bagi kita atas godaan iblis, agar tidak mudah diperdaya iblis, agar kita mampu meninggalkan yang jahat, mencegah dosa. Kita hidup dalam terang. Kita berharap pada Yesus agar diberi kekuatan, pertolongan melawan godaan, diberi kemenangan, dan ditambah keteguhan untuk taat pada Tuhan. Seperti ungkapan KJ 436 ayat 1. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami yakin Tuhan hadir dan dekat dalam hidup kami. Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan dalam melawan godaan iblis, agar kami tidak mudah diperdaya oleh iblis. Tuhan pasti memberi kemenangan atas dosa kami. Kami memuliakan kasih Allah yang telah memberikan Yesus sebagai korban yang menyelamatkan kami. Kami berdoa dalam Yesus. Amin.